Oke, selamat pagi. Ya, ini sekarang hari Minggu tanggal 2 Juli 2023. Selamat pagi juga. Ya. Nah, ini di hadapan kita sekarang. Nah, ini saya baru pertama Pak, yang kedua kali Pak ke Jakarta, Pak. Dulu umur saya 3 tahun dulu baru ke Jakarta, sekarang ini sudah berapa tahun itu ya? Hampir 40 tahun lebih saya baru di sini lagi. Itu selama ini di mana? Di Samarinda, Pak. Oh, Samarinda. Ya, Bapak Samarinda. Ya, ya. Nah, ini saya tahunya Bapak dari cece saya ini, Lisa. Jadi Bapak namanya siapa, Pak? Waluyo Sugiarto. Waluyo Sugiarto ya, Pak ya. Iya. Ini saya sudah banyak dengar dari cece saya ini. Wah, Bapak katanya pernah ke Rusia dulu, Pak ya. Betul. Wah, ini luar biasa nih Pak Waluyo. Ini itu dalam rangka apa tuh, Pak? Belajar atau gimana? Belajar. Belajar, Pak ya. Tugas belajar. Dapat beasiswa gitu, Pak ya itu. Iya, betul. Tahun berapa tuh, Pak, kalau boleh tahu? Saya berangkat atau nyampe ke Moskow itu tanggal 22 September tahun 1965. Oh, pas Pak ya. Seminggu sebelum Gestapo. Oh, gitu. Itu Pak, itu Bapak dulu mungkin pernah dinas Pak ya, di kementerian atau gimana, Pak, dulu dapat tugas belajar? Saya lulus SMA, Heeh. saya kuliah di ITS. ITS. Saya lulus SMA tahun 64, Iya. saya kuliah di ITS, Institut Teknologi Surabaya. Oh, gitu ya. Ya. Ngambilnya apa, Pak, jurusannya waktu itu? Waktu itu saya ngambilnya elektro. Elektro. Ya. Tetapi pada waktu saya daftarkan ke sana itu, saya didaftar sama saudara saya yang di Surabaya di Fakultas Sipil. Oh, gitu. Nah, jadi saya pada waktu ini saya minta pindah. Waktu udah masuk, minta pindah ke elektro gitu. Oh, gitu ya. Jadi pertama sipil, Pak ya. Sipil maksudnya hanya di atas kertasnya aja. Oh, di atas kertasnya doang. Saya belum pernah kuliah di sipil. Oh, gitu ya. Ya. Terus jadi Bapak elektro ya, di tahun berapa sih, Pak? 65, 64, 65. 64, 65 ya. Nah, terus Bapak itu dapat beasiswa tuh Bapak ngajukan sendiri atau gimana waktu itu? Jadi pada waktu saya kuliah di ITS, saya oleh ITS diberi ada pengumuman siapa yang mau belajar ke luar negeri. Oh. Belum tahu kemana, Belum luar kemana negeri. ya? Saya bilang, saya daftar aja. Oh, gitu. Begitu dites, itu lulus. Tapi itu baru masuk ITS, itu baru masuk. Jadi tahun 64 itu. Oh, gitu. 64 ya. Lulus dan ini akan berangkat. Tapi nunggu-nunggu belum berangkat juga, gitu loh. Oh, gitu ya. Sampai akhirnya mau ujian semester kedua. Gitu. Mau saya ujian semester 2, saya dipanggil suruh datang ke Jakarta. Oh. Untuk untuk persiapan untuk wawancara atau tes lah gitu. Untuk belajar di luar negeri. Jadi itu waktu itu masih buta, Pak ya. Mas ini mau berangkat kemana nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, gitu. Nggak tahu. Tesnya apa waktu itu, Pak? Bapak masih ingat? Wah, ya macam-macam ya. Ada ilmu pengetahuan segala, pengetahuan umum, juga ada fisika, matematika gitu. Bahasa Inggris juga termasuk, Pak? Enggak. Oh, enggak. Enggak ya. Enggak, karena kan di Rusia mungkin di luar negeri kan kadang-kadang di Rusia, kadang-kadang di Cina, di mana lagi itu yang peluangnya itu. Oh, jadi bahasa asing enggak waktu itu, Pak ya? Enggak Bahasa Inggris enggak. Oh, gitu. Nah, terus waktu Bapak tahu nih saya di Rusia nih, tanggapan Bapak waktu itu gimana? Perasaan Bapak? Saya belum tahu. Berangkat ke Jakarta itu baru di Jakarta ya baru kasih tahu. Oh, gitu. Gitu. Terus hasilnya kapan, Pak? Bapak tahu itu? Waktu Bapak tahu nih kayak di Rusia nih. Gitu. Jadi waktu saya berangkat dari Surabaya langsung ke langsung ke Jakarta, itu orang tua belum tahu. Oh, belum tahu ya? Belum tahu lah, karena mendadak besok kamu harus sudah sampai di Jakarta menghadap di ke PTIP, Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan dulu. Dikdikbud itu PTIP dulu. PTIP, Pak ya? Oh, jadi bukan pakai surat izin orang tua nggak ada waktu itu? Belum. Ya pokoknya itu kan tujuannya tes dulu. Tes dulu ya? Oh, gitu ya.
Iya Bapak, kan? rentang waktunya Pak, Bapak nunggu sampai hasilnya keluar tuh berapa lama? Setahun, 2 tahun? Gitu? Nggak sampai. Nggak sampai ya? Jadi pada waktu saya di Jakarta itu, saya pikir cuma sehari, 2 hari atau seminggu, ternyata sebulan. Sebulan? Iya. Bukan juga ya? Jadi di situ tuh di samping orientasi, juga di di tes psikologi juga. Psikologi ya. Antara lain tesnya itu. Iya, iya. Malam-malam, tengah malam, rombongan ini banyak sekali itu, diajak kemana nggak tahu, ya kan? Nah itu udah tengah malam lah gitu. Kalau udah itu turun di tempat yang itu, nah, suruh, kan gelap semuanya itu. Iya. Suruh jalan menuju ke sana, di sana ada lampu suruh ke sana. Oh gitu. Satu persatu. Satu persatu ya. Di situ saya baru tahu bahwa itu kuburan. Kuburan. Ya kan ada kijing-kijing segala itu. Iya. Nah itu di situ ya banyak sekali gangguan-gangguan. Ada wangi-wangian, ada yang ngelemparin apa gitu. Oh gitu. Ya kan, karena itu memang salah satu tes mental juga. Uji nyali Pak ya? Nah, nyali gitu. Ya di situ, setelah itu semua sudah selesai, baru kasih tahu bahwa nanti ada 10 orang berangkat ke Moskow. Oh gitu. Totalnya waktu itu ada berapa Pak? Total yang dites itu waktu itu? Yang lolos itu 24. Yang lolos, maksudnya lolos gimana tuh? Yang lolos ini tes semua itu 24. Ya? Kalau total pesertanya semua Pak? 60 gitu atau gimana? Apanya? Total yang ikut waktu itu yang wah banyak, nggak ingat berapa. Ada ya? Tapi lebih daripada itu jelas Pak ya? Soalnya kan 24 yang diterima tadi Pak ya? 24, yang 10 orang ke Moskow, ada yang ke Cina berapa orang, ada gitu. ke Yugoslavia, ada ke Rumania. Oh gitu ya. Jadi Pak ya, yang apa tuh namanya, yang paham-pahamnya itu tadi ya, yang apa, komunis itu ya, banyak tuh ya? Tadi iya, ya? Iya. Oh gitu. Bapak dapatnya di Rusia. Dulu namanya apa Pak? Dulu Uni Soviet ya? Uni Soviet. Uni Soviet itu adalah Uni daripada Soviet itu negara-negara bagian. Negara-negara bagiannya ya? Iya, gitu. Nah, merupakan satu uni. Uni ya? Oke. Gitu. Jadi Pak? Jadi saya berangkat ke sana tanggal 22 September saya tiba di Moskow. 22 September tahun 1965 tadi Pak ya? 65. Nah, kan apa namanya? Waktu itu pada waktu saya berangkat tuh antara India dan Pakistan itu perang. India sama Pakistan Pak ya? Perang. Nah itu pesawat itu mesti melintasi itu daerah itu. Ya. Jadi apa namanya, keberangkatannya itu pun juga masih nunggu pesawat yang dari sana gitu. Susah juga ya gitu ya? Iya. Udah lama, akhirnya nunggunya itu lama. Itu saya itu setelah 1 bulan tadi tes itu saya kan bisa pulang. Pamitan gitu, iya kan? Pamitan, terus balik lagi ke Jakarta lagi. Gitu. Nah itu begitu ini udah keputusan berangkat ke Rusia segala itu, ke Moskow itu nunggu pesawatnya di Kemayoran dulu, pesawat airportnya Kemayoran. Udah mau berangkat, udah sampai Kemayoran. Nunggu datang, batal, nggak jadi. Akhirnya disalurkan lagi ke orang-orang yang rumahnya Jakarta, dititipin gitu. Gitu. Yang berangkat yang tadi 10 orang tadi, gitu. Iya kan, udah titipin sana-sana, itu baru begitu pesawatnya datang, ya itu terbang. Ya. Nah,
teman-teman mahasiswa lama yang di sana kan jemput. Oh gitu. Mereka juga kan informasinya kan simpang siur gitu. Jadi berkali-kali datang ke airport, balik lagi, datang lagi ke airport lagi gitu. Iya kan? Iya, iya. Ya itulah keberangkatannya. Pertama kali saya naik pesawat ya di situ. Di situ ya. Ya kan? Dan itu ya maklum lah. Apa tuh? Orang apa? Anggaplah kita ini orang bodoh, orang kampung lah gitu ya. Semua teman-teman saya itu ya di pesawat ya apa-apa ditobel-tobel, dipercekin semua kayak gitu. Akhirnya pramugarinya saya marah-marah. Karena ada tombol untuk manggil pramugari segala kan. Oh gitu. Iya. Itulah kesan yang pernah kita alami seperti kayak gitu. Oh gitu Pak ya. Kesan lucunya gitu Pak ya, waktu di pesawat ya. Iya, di pesawat ya orang-orang apa belum pernah naik pesawat semuanya kok gimana gitu. Belum orang ya tombol-tombol di atas tuh dipencetin semua itu. Pramugari datang mati ini tuh marah-marah ngomongnya itu kan Aeroflot pesawat Rusia, kita juga nggak tahu apa omongannya apa juga nggak ngerti karena bahasa Rusia Pak ya. Iya bahasa Rusia. Jadi itu dari Jakarta langsung ke Moskow Pak ya? Enggak. Oh enggak, jadi masih transit dulu ya. Nah, transit gitu. Nah itu karena itu rute baru, ya kan, karena ada India Pakistan perang tadi ada rute baru. Akhirnya dari Jakarta sampai Moskow-nya sendiri itu 30 jam. Waduh. Karena pertama kali rute itu ya mungkin berhenti dulu di misalnya ingat saya di Teheran. Oh Teheran. Nah itu 5 jam di sana gitu. Iya kan, di Rangun berapa jam gitu. Itu keluar pesawat atau gimana Pak? Iya bisa keluar ke pesawat. Di bandara gitu ya? Di bandara iya. Oh gitu. Ya. Tapi kan kita nggak bisa keluar bandara ya? Keluar bandara nggak, ya nanti ketinggalan, takut ketinggalan, nggak ngerti gitu. Ketinggalan selesai dah. Iya. Gitu. Oke, 30 jam Pak ya, sampai di sana tuh malam Pak, pagi, siang Pak? Udah siang. Oh sudah siang ya. Berangkatnya malam, tengah malam itu. Sampai sana hari berikutnya. Oh gitu. Terus apa kan siang Pak ya? Kan nggak mungkin langsung kuliah kan ya? Pak, oh enggak, ya itu dianu dulu sama teman-teman mahasiswa lama di sana. Oh kamarnya di mana gitu? Ya nanti ada yang punya universitas itu di pegawai universitasnya yang ngatur. Oh gitu. Gitu. Nah kita kan nggak ngerti bahasa Rusia lah, itu yang pengurusnya itu kebetulan dia bisa bahasa Indonesia gitu loh. Pengurusnya sengaja begitu. Jadi sana kan pakainya pakai bahasa Rusia Pak ya? Bahasa Rusia. Nah tuh Bapak gimana tuh Pak belajarnya? Ya 1 tahun belajar bahasa Rusia dulu. Sama siapa Pak? Misalnya otoritas? Ya memang di sana itu sudah dikelompokkan bahwa ini belajar bahasa Rusia. Oh gitu itu ya. Per satu kelompok kira-kira 8-10 orang. 8 sampai 10 orang ya. Oh gitu. Konsentrasinya selama setahun gitu Pak belajarnya gitu ya? Ya itu di samping belajar bahasa juga penyesuaian pengetahuan umum. Pasti alam, matematika gitu. Jadi gitu. Ada kayak gitu. Jadi bukan sekedar bahasa Rusia aja, tapi istilah-istilah segala kan mesti tahu ya. Iya. Nah itu ada yang yang tidak bisa mengikuti mata kuliah fisika, matematika dan lain-lain itu itu diperpanjang bisa 2 tahun persiapannya. Waduh. Gitu. Tahun ya. Kalau dari Indonesia semua bisa 1 tahun semuanya. Yang itu dari Afrika itu yang biasanya 2 tahun. Mungkin karena perbedaan Pak ya, bahasa juga mereka ya susah. Ya itu kan persiapannya ya. Itu ya belajar bahasa Rusia, saya penyesuaian penyamaan pengetahuan ilmiahnya gitu. Ya. Gitu. Dari Afrika biasanya 2 tahun. Biasanya 2 tahun ya.
gitu. Masih ingat nggak Pak anunya apa tuh bahasanya gitu kan? Mungkin sekarang kan Bapak sudah lama nggak pakai ya. Iya, Tapi- ya sekarang udah kalau ketemu orang Rusia kadang-kadang ngomongnya ya Apa tuh Pak? banyak ya bahasa Rusia, kadang campur bahasa Jepang, kadang campur bahasa Indonesia, karena udah apa namanya campur aduk gitu loh. Oh gitu ya. Ya, sekarang ini gitu. Sekarang ini kalau ya. saya ketemu. Coba Pak, saya mau dengar Pak, kalau boleh. Siapa Pak? Ya lubliu cibia. Apa tuh Pak artinya? Ya lubliu cibia. Ya lu. Ya itu saya. Oh ya itu saya. Lubliu cinta. Oh cinta. Cinta kamu. Oh. Itu. Tapi di sana ada apa istilahnya kalau bahasa Rusianya pajis itu ada waktu-waktunya juga beda-beda gitu, Oh gitu ya. ucapannya gitu. Maksudnya ada satu kata kerja Iya. itu kalau lampunya kayak apa, yang akan datang kayak apa itu ada. Oh sama kayak kurang lebih sama kayak bahasa Inggris ya kalau gitu ya. Iya iya, tapi lebih banyak lagi. Oh lebih banyak lagi ya. Nah, Oh Iya. gitu. Kalau tulisannya gimana Pak? Misalnya tulisannya itu dari kiri ke kanan atau kanan kiri itu gimana? kan dari kiri ke kanan. Oh tetap sama ya? Nah. Tetap sama ya? Nah, contoh aja ya. Oh contoh boleh Pak. Seperti apa tuh Pak? Hmm. Ini. Oh itu. Iya, lubliu cibia. Oh gitu. Ini aksara apa Pak kalau di sana disebutnya? Apanya? Aksara. Ini kan misalnya kalau Ya bahasa Skandinavia. Oh Skandinavia Pak ya? Nah, Oh. kalau anunya Skandinavia. Kan kalau kayak Jepang kan hiragana gitu ya katakana. Iya, iya, Kalau- katakana, hiragana. Kalau Mandarin kan apa pinyin Ya, ya? ini- Kalau apa namanya? Apa? Ya, itu kan aksaranya tadi. Skandinavia ya. Ah. Oh, susah. Jadi tulisannya bisa beda, misal dengan Ceko segala itu, tapi ucapan-ucapannya mungkin bisa sama, artinya juga bisa sama. Oh gitu. Itu karumpun Kalau Slavia Pak ya, Skandinavia ya. gitu. Kalau nanya misalnya namamu siapa gitu gimana Pak? Wah itu keluar bahasa Jepang. Kan misalnya itu umum ya Pak ya. Siapa namamu kan itu pasti kalau di SD juga gitu tuh. What is your Kak name gitu ya? Wasawut, Oh gitu ya. Kak Wasawut. Katua Sawut gitu ya. Nah, apa nama, bagaimana nama, apa nama kamu? Oh gitu. Kak Wasawut. Oh iya. Iya. Jawabnya apa tuh Pak? Misalnya nama saya ini, misalnya nama saya Anton misalnya. Keluaran watashi wa bahasa Jepang lagi. Kalau Bapak bahasa Jepang bisa juga Pak? Ya sedikit-sedikit. Oh di sana dipakai juga Pak ya bahasa Jepang ya? Nggak ada, Oh nggak ada? nggak ada. Oh. Saya bahasa Jepang karena saya udah di Indonesia, udah belajar bekerja di perusahaan Jepang. Oh gitu sebabnya ya. Iya. Oh, Gitu. kita pernah ke Jepang juga. Pak? Nggak, akhirnya ya terpaksa belajar bahasa Jepang. Terpaksa juga bahasa Iya, Jepang ya. karena saya juga pernah dikirim ke Jepang segala. Gitu. Pernah juga ke Gitu. Jepang Pak. Iya. Kalau di Rusia ini berapa lama Pak? Pak Waluyo di sana? Saya di Rusia nggak lama, cuman sewindu. Kalau kok bisa? Hah? Kok bisa cuma seminggu aja? Sewindu. Oh seminggu, 7 tahun ya? Sama apa saya? 8 tahun. Oh 8 tahun ya? Sorry Iya. Pak. Pak. Jadi belajar apa 1 tahun di persiapan tadi belajar bahasa, Iya. 4 tahun di fakultasnya. Fakultas- Tapi sana saya ambil fakultas teknik mesin. Oh kok beda sama anunya Pak? Ambil Ya sengaja ya? nggak ketarik di sana, mungkin nggak ada fakultas elektro itu, nggak ada, Oh nggak ada malah? nggak ada. Oh gitu. Gitu. Ya anunya apa namanya, arus lemah, Apa Pak? arus lemah gitu. Ormas ya? Maksudnya kalau elektro itu kan bisa arus kuat, Oh, seperti gitu. tegangan rumah itu atau lebih tinggi. Kalau arus lemah itu paling 12 volt gitu loh. Oh gitu. Ya, Iya. jadi bisa komputer segala itu terpaksa di arus lemah Harus gitu. lemah ya. Gitu. Nah karena nggak ada elektronya itu, saya masuk ke mesin
Dan begitu udah ke jurusannya, masa kan mesin bisa macam-macam. Saya ambil motor bakar. Motor? Motor bakar. Motor bakar ya? Nah, Oke, kayak motor, sepeda motor gini Pak ya? Yang ya pokoknya mesin-mesin yang kaitannya dengan apa ya, mesin diesel Nah, gitu. mesin diesel. Oh, itu gitu. motor bakar itu. Motor bakar ya? Nah, Pokoknya jadi seperti kayak gitulah saya oh gitu. belajarnya gitu. Oh iya, iya. Jadi sampai saya lulus pun saya sebagai konstruktor motor bakar. Cuma Bapak aja yang ambil itu atau ada temannya? Ada juga? teman saya. Oh, gitu. Ada teman saya yang sama-sama dari ITS. Di sana juga sama-sama. Iya. Terus apa namanya, belajarnya sama-sama juga. Tinggalnya juga satu kamar gitu. Teman saya itu. Dan itu pun juga begitu selesai. Selesai kan tahun 70 saya. Tahun 70 ya. Iya kan? Kan tadi 1 tahun belajar bahasa, Iya. 4 tahun di fakultas kan 5 tahun. Iya, 5 Nah, tahun. tahun 70 saya selesai. Oh gitu. Suasana atau situasi politik waktu itu masih nggak tahu. Karena saya 3 bulan saya di sana, saya disuruh pulang oleh kedutaan. Nah, saya ngapain saya pulang? Tahu-tahu, iya kan, situasi tahun 65, Iya, iya. iya kan, 3 bulan, 22 September, 30 September, Gestapo itu. Iya. Nah, saya 2,5 bulan saya harus dipanggil kedutaan suruh pulang, nggak pulang. Nggak pulang ya. Itu. Tapi teman Bapak ada yang pulang ya? Waktu itu ada yang ada yang pulang juga, tapi bukan yang rombongan saya, rombongan yang lebih gitu, ini senior itu. Nah, begitu saya apa namanya, karena saya nggak suruh pulang nggak pulang, paspor cabut, nggak diperpanjang. Waduh. Nah iyalah. Gitu kan, paspor umurnya berapa? Iya kan? Iya. Paling 3 tahun ya. 3 tahun ya. Nah, ya, jadi udah putus hubungan lah dengan kedutaan. Yang lain-lain gimana Pak? Misalnya kayak untuk akomodasi, untuk apa? Ya kan di sana sebetulnya beasiswa itu bukan dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah sana. Oh, malah dari sana ya? Iya. Malah Itu dari karena sana. persahabatan. Persahabatan Pak ya? Seperti rumah sakit persahabatan ini yang bangun Rusia. Oh, gitu. Kan waktu zaman Soekarno itu persahabatan antara Indonesia sama Rusia. Rusia, ya. Makanya itu rumah sakit namanya rumah sakit persahabatan. Nah, saya kuliah di sana itu juga Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa. Oh. Namanya Patrice Lumumba. Patrice Lumumba ya. Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Patrice Lumumba. Yang di sana itu dari negara mana aja belajar di situ. Gitu. Iya kan? Iya. Karena itu persahabatan bangsa-bangsa gitu. Jadi, Nah, begitu saya udah selesai, terus bingung mana nih. Kan tapi orang sana kan juga tahu, salurkan kerja. Kerjanya di kota lain. Karena itu spesialisasi motor bakar. Ya, saya dipekerjakan di pabrik yang membuat mesin diesel. Mesin diesel ya. Mesin diesel untuk traktor. Mesin diesel untuk traktor. Nah, itu lokasinya di kota Minsk, bukan di Moskow lagi, di Minsk, Belarusia. Tapi Bapak tinggalnya di Moskow ya? Enggak, ya tadinya kuliahnya di Moskow. Begitu ini ya kerja ya pindah ke Minsk. Oh, pindah ke Minsk sana Pak ya? Belarusia itu. Belarusia. Nah, saya sekarang kerja di sana. Nah, teman saya yang dari Surabaya itu, yang sama satu kamar itu pun juga kerja di situ. Kerja di sana juga, jadi berdua saya. Oh gitu. Nah, begitu ini udah kayak gitu, ya suasana atau situasi politik udah nggak
seperti dulu orang kedutaan hubungin mahasiswa semua itu siapa yang mau pulang dia dulu lah istilahnya dikasih penjelasan lah gitu. Oh gitu ya. Jadi akhirnya ya udah kita mau pulang. Mau pulang gitu. ya. Iya. Tahun berapa tuh Pak? Waktu itu yang 73. Oh 73 ya. Tapi Bapak selesai tahun 70 tadi Bapak bilang tadi. Selesai. Iya, selesai kuliahnya. Nah, terus kan kerja. Oh, 3 tahun tadi kerja Pak ya? Kerja di pabrik motor. Oh, gitu ya. Lumayan juga Pak ya, pengalaman 3 tahun ya setelah kuliah. Iya. Ya, Ya kerja di sana ya yang anu itu disiplinnya kayak orang Jepang juga disiplinnya tinggi. Oh, gitu. Gitu. Jadi nggak ada nih yang macam-macam lah gitu. Ada yang macam-macam ya. Iya. Itu Pak apa namanya tadi? Kan Bapak jadi 7 tahun di sana ya? 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. Itu masalah kan pertama pasti Bapak bingung masalah makan tuh. Ya kan makan pasti perbedaan makannya pasti jelas beda sama Iya. Kalau di sana makannya apa tuh Pak? Karena sana yang apa namanya yang umum itu adalah kentang. Oh, kentang. Nah, tapi ya nasi juga ada. Nasi gitu. juga ada ya. Gitu. Cuman ya udah terbiasa kayak gitu waktu saya udah istilahnya kerja tadi kan udah tidak di asrama itu lagi. Oh. Kerja tadi akhirnya juga sama temen saya ya masak gitu. Masak ya. Gitu. Masak di apartemen gitu. Oh, apartemen Pak ya. Masak apa tuh Pak? Ya masak ya kalau ini kan lidah Indonesia masak nasi. Oh, masak nasi ya. Gitu. Tapi harganya mahal lah Pak di sana nasi. Beras itu. Ya yang jelas uang sakunya cukup untuk ini. Oh, itu ya. Ya uang sakunya itu cukup. Waktu itu kalau saya terimanya 90 rubel satu bulan tuh. Nah itu untuk makan itu kira-kira ya bangsa 60 rubel. Oh gitu. Terus sisanya mungkin untuk sewa apartemennya Pak ya? Enggak, kita udah nggak mikirin apartemen. Itu udah dari sana. Oh dari sana. Nah orang Rusia sendiri kalau yang dapat uang saku separuhnya. Oh gitu. Iya, orang Rusia, sama Vietnam. Oh, Vietnam orang juga. Vietnam banyak sekali kan di sana. Itu terimanya juga separuhnya daripada kami. Oh, berarti 2 kali lipatnya Pak ya, Bapak ya? Indonesia ya. Gitu. Ya itu tinggal pinter-pinternya kita ngatur keuangan aja, tapi ya nggak ngumpul-ngumpul gitu loh. Gitu. Jadi pas pulang, Pak, masih ada sisanya gitu Pak? Nggak, udah praktis sudah nggak ada. Ya, gitu. Jadi 8 tahun Bapak tidak bertemu keluarga ya selama 8 tahun tuh ya, nggak ada kontak ya Pak ya? Telepon juga nggak bisa Pak waktu itu? Waktu itu ada juga mau telepon yang di rumah saya di Solo sana nggak ada teleponnya juga gimana. Kalau surat Pak? Surat bisa. Surat bisa ya? Oh iya. Nah begitu yang jadi masalah itu pada waktu kita pulang. Pada waktu kita pulang itu ya ini ingatan waktu Pak, yang Bapak mau berangkat ke gereja juga. Masih ada waktu Pak? Ya, saya ke gereja nanti. Oke ya. Jam 8 saya. Mungkin 5 menit lagi Pak ya, 5 menit aja deh lagi. Ya. Jadi pada waktu saya bisa pulang itu, nggak bisa langsung pulang ke Solo. Oh gitu. Saya ngasih tahu bapak saya pulang sampai katanya jadwalnya kan sampai jam 10 malam. Nah saya ngasih tahunya 10 malam ditambah 4 jam. Karena mikir saya pada waktu itu jam 10 malam waktu Moskow. Waktu Moskow ya. Bedanya 4 jam. Nah, orang tua saya datangnya jam 1 ke Kemayoran. Tapi saya udah mendarat, udah pergi. Udah pergi sebelumnya ya? Bingung orang tua saya bingung juga. Mana? Kan gitu. Oh iya.
kan saya sendiri juga nggak tahu, udah 8 tahun juga nggak. Kebetulan ada teman saya yang tadi satu berangkat dari Surabaya sampai kerja di pabrik. Itu dia punya saudara gitu. di sini, akhirnya saya nginep di situ, dijemput oleh dia, adiknya dia, suaminya itu jadi pilot. Jadi pilot. Nah, gitu. Nah, saya selama di situ. Nah, waktu diintegrasi itu 1 bulan kan belum bisa pulang. Integrasi, kamu dulu suruh pulang. Iya. Kamu nggak pulang? Enggak. Kamu bangkang? Enggak. Saya bilang gitu. Loh, kamu disuruh pulang, nggak pulang kok, nggak mau dibilang bangkang. Bagaimana saya mesti pulang? Ini loh, ada perjanjian dengan PTP itu bahwa saya harus menyelesaikan studi. Gitu ya. Ya baru 3 bulan kok suruh pulang. Nah, di situ saya karena ada surat itu, ada perjanjian itu. Ada perjanjiannya Pak ya. Hitam di putihnya ada. Harus menyelesaikan studi gitu. Iya. Oke. Ya begitulah. Aduh, iya. Ini sayang Pak, waktunya kan kita Pak ya, terbatas nih. Sebenarnya saya banyak betul yang mau bisa kita gali di Bapak nih. Luar biasa nih pengalaman Pak Waluyo nih. Ya sekarang contoh aja lah. Ini contoh nih waktu di SMP. Iya. Ya kan. Saya ada pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Ya kan. Nah, di SMP pelajaran bahasa Indonesia. Gurunya itu pas pada waktu bahasa Indonesia, ibu pergi ke pasar atau ibu membeli telur di pasar. Ya. Kan pokok anunya kan ibu. Iya. Ya kan, sebutannya membeli. Ya. Terus saya membeli objeknya telur kan gitu. Iya kan? Iya. Nah, pada waktu itu guru bahasa Indonesia ngajarin kayak gitu. Nah, jam berikutnya guru yang berikutnya yang ngajar itu nggak datang. Dia selesai ngajar itu tadi. Sebelum yang terakhir, dia mengajar bahasa Indonesia tadi lah, terus karena guru yang terakhirnya nggak ada, dia datang lagi. Gitu. Dia datang nulis di papan itu, saya pulang pergi. Nah, dia tanya, sebutkan pokok kalimatnya apa, sebutannya apa. Pokoknya pokok kalimat itu adalah saya. Iya kan? Iya. Sebutannya kan mestinya saya pulang pergi ya, pulang. Nah, terus saya nyeletuk. Pokoknya saya pulang. Gurunya pergi gitu. Nah, itu sebenarnya bercanda gurunya itu. Gitu. Iya kan? Saya pulang pergi. Iya. Pokok kalimatnya apa? Kan saya. Nah, kalau saya menjawab, pokoknya saya pulang. Gitu. Ngerti ya? Iya. Karena itu gurunya nggak ada, yang terakhir saya ngomongnya pokoknya saya pulang. Bukan pokok kalimat, pokoknya saya pulang gitu. Iya. Pergi, udah langsung siap pulang. Itu SMP itu. Iya. Oke. Ya gitu. Apalagi yang mau tanya? Mungkin sudah Pak, cukup Pak ya. Cukup aja. Ini minta maaf Pak kalau ada mungkin salah kata ya dari saya. Ada yang mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak Waluyo. Karena kan Bapak juga mau ke gereja ya saat ini ya. Mau tugas apa? Iya, refleksi ya. Luar biasa nih. Bapak umurnya berapa sih? Tebak aja berapa? Usianya 70 berapa? 70 Pak ya? 70. Lebih. Lebih ya. Waduh. 77. Ya, refleksi saya 77. 77 Pak ya. Saya dulu pernah refleksi sakitnya minta ampun ya. Bapak masih 77 tapi masih kuat Pak ya. Tenaganya gitu untuk refleksi begitu. Ya gimana? Kan nggak mesti kenceng. Udah mesti kenceng ya? Nggak mesti kenceng. Iya. Karena apa? Kalau pelan pun pas titik yang kaitan dengan
organ tubuh yang sakit tadi. Pasti sakitnya bukan main. Pasti sakitnya bukan main ya. Oh iya iya. Gitu. Oke deh. Oke Pak Waluyo, Pak sakit akhir ini Pak ya, karena waktunya sudah nggak memungkinkan. Terima kasih banyak loh Pak Waluyo. Sama-sama. Ya. Waktunya berharga banget. Nanti suatu waktu kalau saya ke Jakarta lagi, Silakan. nggak masalah Pak ya, ketemu lagi sama Bapak nanti. Ya. Oke kita akhiri ya saudara-saudara, nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya, di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi. Pagi.